Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas algoritma YouTube lagi everybody. Kita akan berbicara soal rekomendasi. Karena banyak sekali pertanyaan dari everybody tentang bagaimana caranya supaya video Anda itu direkomendasi everybody. Karena rekomendasi itu adalah salah satu algoritma YouTube supaya video Anda itu bisa ditemukan oleh penonton Anda dan ditonton sama video Anda. Supaya dapat duit dari YouTube, syaratnya adalah harus ditonton. Kalau nggak ada yang nonton, dapat duit dari mana ya pribadi ya? Nah, kita akan bedah. Kita tidak akan membahas teori-teori lagi, tapi kita akan riset dari video-video kita yang sudah kita upload beberapa hari ini. Dan kira-kira apakah video ini direkomendasikan? Jadi ada beberapa hari kita sudah bikin konten-konten atau video yang secara maraton, yang secara terus-menerus konsisten setiap hari upload. Apakah memang benar-benar direkomendasi video ini? Atau mungkin ada penyebab lain kenapa bisa sampai view-nya ini ribuan everybody? Apakah gara-gara subscriber kita 28.000? Tapi untuk ukuran 28.000 yang nonton hanya kisaran 1.000 everybody ya. 1.000, 1.600, 1.500, 1.200. Ya kurang lebih video-video kita yang terbaru ini hanya kisaran rata-rata 1.500 everybody ya. Jadi memang agak menurun grafik kita sekali lagi. Jadi kita ngomong jujur, kita ngomong apa adanya. Tidak ada drama di channel ini ya. Kita coba untuk berusaha tidak ada drama supaya Anda nonton lagi, balik lagi, supaya Anda subscribe channel ini. Saya tidak akan berdrama untuk mengemas channel ini supaya kelihatan gagah. Tapi buat apa kelihatan gagah tapi kalau dalamnya rapuh everybody ya. Jadi secara jujur emang agak turun grafik kita, tapi kita berusaha untuk membangkitkan lagi, menaikkan lagi everybody ya, karena sudah beberapa bulan kita konsisten dengan channel ini dan banyak sekali pengalaman yang sudah saya alamin dan banyak hal yang sudah saya pelajari dan sudah saya terapkan, dan akhirnya sangat mudah sekali ya ketika channel ini turun, grafik dari channel ini turun, saya tidak khawatir lagi karena saya sudah berpengalaman dalam hal naik turun grafik dari channel everybody ya. So ketika grafik saya turun ya alhamdulillah, karena memang benar ya, pengalaman ini adalah guru terbaik, memang benar everybody ya. Kalau misalnya saya tidak punya pengalaman dalam hal melakukan proses perjalanan membangun channel YouTube, mungkin saya akan kebingungan ketika grafiknya turun. Nah, ada beberapa video yang sudah kita upload dan kita coba untuk bedah. Kira-kira everybody ya, hal apa yang bisa Anda petik, hal apa yang bisa kita pelajari, dan yang sudah kita pelajari kita akan share untuk everybody ya. Ada beberapa video yang ditonton ya masih belum ada yang mencapai 2.000 viewers. Mulai dari sini nih, ini kayaknya kacau, yang di bawah ini kacau. Viewernya berantakan. Dan meskipun komen-komennya ya lumayan, yang nge-like juga lumayan, tapi ya tetap saja ternyata minat penonton itu adalah hal yang paling penting yang harus kita fokuskan. Kita tidak boleh ego dalam membuat konten, membuat ide konten, konsep-konsep video yang bakal kita upload. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah pengen dapetin viewers, jadi mau tidak mau kita harus bikin konten yang sesuai dengan minat dari viewers itu sendiri. Jadi minat dari penonton itu sendiri. Kita harus melayani penonton-penonton kita. Anda juga harus melayani penonton-penonton Anda. Kalau tidak, resikonya adalah channel Anda akan ditinggalkan oleh penonton Anda. Jadi pertanyaan saya, Anda bisa apa kalau tanpa penonton Anda everybody? Coba kita cek. Jadi banyak pertanyaan, Bang, bagaimana caranya supaya video kita direkomendasikan di YouTube? Sebelum kita ngomongin bagaimana caranya bisa direkomendasikan di YouTube, kita pelajari apa itu rekomendasi everybody. Kita lihat, kita mencoba konsep baru, konten judul baru
yang belum pernah kita buat, yaitu aplikasi wajib untuk YouTuber pemula modal HP agar dapat gaji dari YouTube. Saya tidak pernah bikin konten seperti ini. Yang selama ini muter-muter kontennya cara menambah subscriber, cara menambah viewers, terus bagaimana video rame ditonton, algoritma YouTube, SEO, kata kunci, ide konten, dan lain sebagainya. Jadi muter-muter seperti itu everybody. Mungkin itu adalah salah satu penyebab kenapa grafiknya turun mungkin ya. Mungkin saja. Coba kita cek, ini adalah konsep baru, konten yang belum pernah saya bikin dan coba saya bikin. Dan ternyata performanya juga lumayan ya everybody ya. Karena sebelum saya bikin ini saya riset dulu. Saya riset kira-kira apa yang dibutuhkan oleh penonton saya. Kalau ngomongin cara menambah viewers, cara menambah subscriber, algoritma YouTube, SEO, dan lain sebagainya, udah banyak banget yang kita bikin di channel ini. Video-videonya udah banyak banget. Mungkin penonton lama saya bosen ya. Jadinya muter-muter di situ-situ aja. Dan akhirnya saya mencoba membahas tentang aplikasi wajib untuk YouTuber pemula dengan modal HP agar dapat gaji dari YouTube. Meskipun konsep ini sebenarnya konsep lama, karena udah bertahun-tahun yang lalu udah banyak yang bikin YouTuber gede, YouTuber tentang temanya sama dengan kita, itu udah banyak yang bikin. Dan saya coba bikin lagi karena pada saat ini udah jarang yang bikin konten seperti ini, dan akhirnya ada peluang masuk di sini everybody. Coba kita lihat grafiknya everybody ya. Dari video ini saya berhasil menambah subscriber sebanyak 26. Jadi Anda yang subscribe video kita yang tentang aplikasi wajib untuk YouTuber handphone, YouTuber HP, silakan komen di bawah. Apakah Anda termasuk 26 orang subscriber ini? Kalau ada, silakan komen di bawah. Nah, kita berbicara soal rekomendasi. Di bawah ini ada yang namanya algoritma sumber traffic everybody. Ini adalah salah satu algoritma YouTube yang harus kita pelajari, yaitu sumber traffic. Jadi kalau kita ngomongin soal sumber traffic everybody ya, coba kita gedein. Nah, ini dia sumber traffic. Bagaimana penonton menemukan video ini? Video yang judulnya adalah aplikasi wajib untuk YouTuber HP agar bisa dapat gaji YouTube atau agar bisa monetisasi di YouTube. Nah, di sini ada sumber traffic. Yang pertama adalah rekomendasi, yang kedua adalah notifikasi, kemudian feed subscription, kemudian halaman channel, dan yang lainnya. Jadi saya jelaskan satu persatu everybody ya, dari bawah dulu. Halaman channel ini adalah orang-orang yang menemukan video ini gara-gara dia masuk ke channel Kotaro Kreatif. Jadi masuk di sini everybody ya. Coba kita jelasin. Jadi orang yang masuk di channelnya, ngelihat channelnya. Nah, masuk di sini dan dia melihat salah satu video kita, yaitu ini. Dia masuk di sini. Makanya ada sekitar 2,3% orang yang masuk. Jadi sekitar 36 orang yang nonton video ini berdasarkan dia penasaran. Mungkin ini penonton baru ya. Mungkin Anda, kalau Anda nonton video ini dari hasil masuk di channel Kotaro Kreatif, silakan komen di bawah. Hanya 2,3%. Kemudian yang di atas feed subscription. Feed subscription itu letaknya kalau di handphone itu ini beda ya, di sini subscription. Jadi di sini ya. Nah, di sini feed subscription. Di sini ada beranda, ada eksplorasi. Di handphone tampilannya di atas ya. Beranda, eksplorasi, ini trending, kemudian feed shot, dan subscription. Itu berdasarkan subscriber kita yang melihat channel yang sudah mereka subscribe. Dan akhirnya dia tahu kita upload video baru dan akhirnya nonton lewat sini everybody ya. Itu dari feed subscription 2,7% ada 42 orang. Kemudian ada notifikasi. Ini adalah orang-orang yang sudah subscribe dan menyalakan tombol lonceng everybody ya. Yang sudah menyalakan tombol lonceng.
sebanyak 4,5% dari seluruh penayangan dan sebanyak 71 orang. Nah, ini yang kita bahas adalah rekomendasi everybody. Coba kita gedein lagi biar lebih jelas lagi ya. Rekomendasi ini ada 2. Ini yang harus Anda pahami. Jadi sebelum Anda bertanya, Bang, bagaimana caranya supaya video kita direkomendasi, sebaiknya Anda pahami dulu apa itu rekomendasi. Di mana sih video kita direkomendasikan? Jadi jangan sampai salah arti, jangan sampai Anda salah paham rekomendasi itu seperti apa sebenarnya. Nah, sebenarnya di sini sudah dijelaskan rekomendasi YouTube itu ada 2. Yang pertama adalah beranda YouTube, yang kedua adalah berikutnya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Beranda YouTube. Di sini ada penjelasannya beranda YouTube. Beranda YouTube ini adalah penonton-penonton yang nonton di beranda YouTube-nya. Ya, sebanyak 82,8%. Jadi sebanyak 1.300 orang yang nonton video kita, everybody. Jadi total penayangannya adalah 1.500. Ini total penayangan di rekomendasi sebanyak 85%. Sebanyak 1.400 viewers. Kemudian beranda ini kebanyakan di beranda YouTube. Kemudian di berikutnya ya, nah ini dia keterangannya. Sorry. Ini dia beranda YouTube. Beranda YouTube itu adalah ya ini, ketika orang masuk di beranda muncul video kita, thumbnail kita muncul. Nah, kalau video berikutnya itu seperti ini. Kalau di handphone itu biasanya ada di bawah. Ini samping di sini yang merah ini. Ini biasanya ada di bawah. Ketika nonton video yang sedang ditonton ada di bawahnya. Itu namanya rekomendasi berikutnya. Kalau beranda biasanya scroll di beranda. Muncul. Ini berdasarkan kenapa bisa muncul di beranda penonton-penonton kita, karena ini adalah berdasarkan jejak rekam mereka, karena mereka pernah nonton video kita yang pertama. Yang kedua, besar kemungkinan mereka belum pernah ketemu channel kita, tapi mereka sering nonton video-video yang berkaitan yang sama dengan konten kita. Makanya video kita direkomendasikan. Jadi seperti itu. Kenapa kita bisa direkomendasikan? Karena sesuai dengan minat dari penonton. Karena kita tahu siapa penonton kita. Karena kita tutorial YouTuber pemula, jadi ya secara otomatis kita paham betul siapa penonton kita. Penonton kita adalah jelas YouTuber pemula. Jadi untuk Anda everybody, kalau pengen direkomendasikan, sebaiknya sebelum Anda ngomongin bagaimana caranya video Anda itu direkomendasikan, sebaiknya Anda harus paham siapa penonton Anda. Kalau misalnya konten Anda seputar mancing, ya jelas lah, berarti penonton Anda adalah orang-orang yang hobi mancing. Kalau konten Anda seputar tutorial masak, jelas lah, berarti penonton Anda adalah bunda-bunda. Ya, jadi pahami mereka, pelajari perilaku mereka dalam beraktivitas di YouTube. Jadi apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang orang pengenkan, apa yang kira-kira apa yang menarik, yang sekarang lagi menarik untuk mereka, kita harus paham everybody. Nah, dari situ direkomendasikanlah video kita everybody ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen direkomendasikan, salah satunya adalah pahami penonton. Jangan ngomongin konsep dulu. Jangan ngomongin SEO dulu, karena jelas di sini SEO nggak ada ya. Pencarian YouTube tidak ada di sini. Jadi kata kunci yang saya sematkan di situ tidak berfungsi di pencarian. Karena sekali lagi penonton YouTube untuk sekarang ini mungkin algoritmanya mengarahkan bukan di pencarian lagi, karena udah basi pencarian mungkin ya. Penonton YouTube itu sekarang lebih direkomendasikan. Jadi nggak usah mencari sesuatu, algoritma YouTube sudah paham penonton itu pengennya apa. Itu berdasarkan aktivitas sebelumnya. Berdasarkan apa yang mereka tonton, terus mereka sering nonton apa, mereka sering komen di channel yang temanya apa. Dari situ secara otomatis rekomendasinya muncul yang relevan yang sama dengan konten itu. Kalau misalnya kebetulan video Anda itu berkaitan dengan
jejak rekam mereka, secara otomatis penonton akan terekomendasi video Anda. Jadi supaya video Anda itu terekomendasi, buatlah video yang banyak orang yang berminat. Jadi seperti itu. Secara otomatis video Anda akan terekomendasi. Bang, tapi kalau misalnya udah terekomendasi, tapi kenapa kok tetap sepi ya Bang? Berarti itu tandanya thumbnail Anda kurang kuat. Sebenarnya video Anda itu semuanya direkomendasikan oleh YouTube. Tapi pertanyaan saya, apakah thumbnail Anda itu relevan dengan penonton Anda? Apakah thumbnail Anda itu siap bertarung dengan channel-channel yang lain, dengan video-video yang lain? Kalau misalnya thumbnail Anda itu kalah dalam hal menarik perhatian, menarik hati penonton untuk ngeklik video Anda, ya jelas sepi. Logikanya seperti itu everybody ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pengen direkomendasikan YouTube, caranya Anda harus memahami penonton Anda itu butuhnya apa. Terus bagaimana caranya Anda sering upload, konsisten upload. Kenapa? Karena dengan sering upload secara otomatis, orang yang pernah nonton video Anda secara otomatis akan direkomendasikan lagi video Anda. Jadi rumusnya adalah ketika satu orang penonton, dia itu nonton video Anda dari awal sampai selesai, dan secara otomatis ketika besok Anda upload lagi, karena Anda upload setiap hari, dari situ besok akan muncul, ketika Anda upload langsung muncul di berandanya mereka. Oke. Jadi supaya, ini cara yang paling mudah ya, cara yang sederhana. Kalau misalnya Anda pengen video Anda itu terekomendasi, uploadlah setiap hari. Bagaimana YouTube akan merekomendasikan video Anda kalau Anda uploadnya itu terlalu lama? Libur 1 bulan, upload 1 bulan sekali, upload 1 minggu sekali, itu akan susah terekomendasi everybody. Kecuali channel Anda sudah besar, kecuali subscriber Anda sudah besar, dan subscriber sebesar itu sudah loyal sama Anda. Sudah banyak yang mengenal Anda, dalam tanda kutip Anda sudah jadi orang terkenal di YouTube, sudah jadi superstar, sudah jadi artisnya YouTube celebrity, itu it's okay. Jadi apa yang saya sampaikan tidak akan berguna kalau misalnya Anda sudah jadi orang terkenal. Jadi berhubung kita ini bukan orang yang terkenal, bukan artis, bukan YouTuber yang sudah terkenal banget, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mencari celah peluang dalam hal rekomendasi ini. Jadi ikutin apa yang lagi banyak dibahas, ikutin apa yang lagi banyak dibutuhkan oleh penonton-penonton Anda, dan Anda akan tahu apa kebutuhan mereka ketika Anda tahu siapa penonton Anda everybody. Oke? Jika Anda pengen direkomendasikan seperti ini bentuknya everybody, silakan Anda lakukan apa yang sudah saya lakukan. Anda percaya boleh, tidak percaya juga silakan. Dan kalau misalnya Anda menerapkan hal ini dan hasilnya seperti apa, silakan komen di bawah. Mari kita diskusi di kolom komentar everybody. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotor signing out. Bye.